Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita kitab Mahkota Pengantin, semoga Allah berkahi, dan kita masuk ke halaman 159, pesan-pesan untuk suami istri. Kata penulis, apa pesan untuk suami istri? Jawabannya, pesan untuk suami istri cukup banyak. Tapi antara lain yang perlu digarisbawahi adalah, yang pertama, pesan ayah kepada putrinya ketika hendak menikah. Ada wasiat-wasiat yang disampaikan kepada putrinya. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib berpesan kepada putrinya, hati-hatilah dengan kecemburuan. Ini dikasih poin nomor 1. Karena itu kunci perceraian. Yang kedua, hati-hatilah terhadap sikap banyak mencelah. Ini dikasih angka 2, karena akan menimbulkan kebencian. Yang ketiga, senantiasalah bercelak, karena ia perhiasan terbaik. Dan sebaik-baik parfum adalah air. Ini pesan yang keempat, sebaik-baik parfum adalah air. Dari potongan paragraf ini dan pesan pertama, teman-teman sekalian, kita lihat ada wasiat seorang ayah kepada putrinya yang akan menikah. Dan pesan ini sangat penting sekali sebenarnya, dari pengalaman hidup yang cukup jauh selama berumah tangga disampaikan kepada anaknya. Tentu pesan ini, teman-teman sekalian, boleh disampaikan dari awal pada saat dia mulai dewasa, sehingga nanti kalau berumah tangga tahu apa bekalnya. Atau kalau kita ikuti riwayat ini maka disampaikan sebelum menikah. Wasiat pertama penting sekali. Hati-hatilah dengan kecemburuan. Makna hati-hati, jauhi kecemburuan itu. Jauhi. Karena cemburu dalam agama hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain itu nggak boleh. Banyak orang salah cemburu. Bukan pada tempatnya. Cemburu sama mertuanya, cemburu dengan iparnya, cemburu dengan anaknya. Ini salah tempat ini. Cemburu positif dalam Islam kalau terjadi pelanggaran agama. Selain daripada ini nggak boleh cemburu. Sama sekali. Jadi banyak. Mungkin seorang laki-laki di antara kita, kalau dia melihat istrinya misalnya lagi sibuk mengurus anaknya, kadang-kadang dia membahasakan, kamu kalau anak-anak perhatian sekali, kalau saya tidak, misalnya. Dia cemburu sama anaknya sendiri. Atau mungkin kita balik, ada anak-anak Masya Allah akrab sekali dengan ayahnya. Dan saya sendiri, saya mengalami itu, kalau saya pulang ke rumah, anak-anak semuanya pada ngumpul gitu. Jadi kadang-kadang belum sempat ganti pakaian sudah ajak main. Nah biasanya mungkin ada istri, alhamdulillah istri saya tidak begitu, tapi ada mungkin sebagian istri yang dia lihat perhatian atau waktu suaminya tersita dengan anak-anaknya. Maka dia bilang, kalau anak-anak ada waktu, kalau saya nggak ada. Nah ini cemburu yang salah, silang besar-besar ini. Nggak boleh ada. Bagaimana caranya cemburu dengan anak sendiri? Enggak mungkin. Mereka juga butuh waktu. Ada orang cemburu dengan mertuanya. Ini juga salah. Bagaimana caranya teman-teman kita cemburu dengan mertua dengan harapan suami atau istri kita tidak berinteraksi dengan orang tuanya? Bagaimana bisa? Kan enggak mungkin itu. Bagaimana caranya kita hapus status orang tuanya? Kan enggak ada kata-kata cemburu kepada mertua ini. Enggak boleh. Terutama muslimah, akhwat, tidak boleh sama sekali. Nggak boleh cemburu sama mertuanya. Bahkan banyak kasus seorang istri ya, menjadi penyebab durhakanya suaminya pada orang tuanya. Sampai nggak pernah silaturahim, nggak pernah lagi membantu, hanya karena istrinya nggak setuju. Setiap wanita seperti ini keadaannya, pasti Allah akan balas dia dengan anak yang durhaka sama dia nanti. Kalau suaminya lagi saya mau ketemu sama ibu, ayo saya temanin pergi ke sana. Kalau dia lama sudah tidak datang, ibu udah didatangin loh. Kenapa nggak ditelepon? Ingatkan supaya dia bakti dengan orang tuanya. Maka unsur balasan akan sama loh.
nanti Allah kasih juga anak dia yang bakti dengan dia. Itu pasti. Hadis Nabi SAW yang masyhur, kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku kau akan dibalas yang sama. Al jaza' min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Jadi memang kita harus garis bawah itu. Itu keliru. Cemburu kadang-kadang dengan pekerjaan, bukan tempatnya ini. Sekarang suami lagi angkat telepon, memang ada pekerjaan mendesak. Oh kalau telepon sama kantor lama, kalau sama saya cepat. Ya kan sudah selesai urusannya kan. Bawain saya ayam ya, ya kan selesai. Kantor mungkin belum selesai, masa cemburu dengan itu? Padahal dengan pekerjaan kan bisa dipenuhi kebutuhannya. Atau mungkin istri kita lagi telepon sama temannya tanyain resep. Sudahlah, jangan usah lama-lama, buat apa saja. Nanti kalau asin baru marah. Nah, ini cemburu bukan pada tempatnya. Pada pekerjaan juga nggak boleh cemburu, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini semua tidak boleh. Kalau yang boleh hanya cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Kapan teman-teman berumah tangga ambil resep ini dari saya? Kalau sering cemburu teman-teman sekalian, seperti wasiat ini subhanallah. Maka dikatakan karena itu kunci apa? Perceraian. Berarti seperti kita sudah buka pintu, itu perceraian. Perceraian terjadi umumnya karena cemburu. Dan bukan pada tempatnya. Rumah tangga bukan untuk cerai teman-teman sekalian. Untuk dipertahankan. Makanya syaitan selalu hidupkan kecemburuan. Kalau cemburu pada pelanggaran agama, pasangan kita selingkuh, pasangan kita berzina, ya, melanggar hukum agama lah, berbohong. Maka itu wajar kita cemburu. Kenapa harus berbohong? Kenapa harus berzina? Kenapa harus begini? Itu wajar, itu boleh kita cemburu, itu positif. Kan gitu. Makanya pernah terjadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang sahabat datang waktu Nabi SAW lagi kumpul dengan para sahabatnya. Kemudian dia datang lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya temukan istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Ada laki-laki di rumah nih. Saya nggak tahu mau buat apa." Maka Nabi SAW sebelum jawab, keluar Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar. Dia henuskan pedangnya sambil dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya, maka saya akan menghukum keduanya dengan dibunuh." Kenapa dibunuh? Karena dalam Islam kalau orang yang sudah menikah namanya muhsan, ya, hukumnya dirajam kan kalau dia berzina. Maka kalau terjadi pada keluarga saya akan hukum mati. Nanti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ini Sa'ad cemburu nih sekarang. Tapi dia bukan cemburu pada fisik istrinya. Tapi dia cemburu kenapa Allah sudah larang masih dilanggar. Kan gak boleh selingkuh. Gak boleh berzina. Dan pasangan sudah dihalalin, kenapa buat itu? Maka dia bilang, kalau saya hukum ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Kata Nabi SAW, kata sahabat, iya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Nabi SAW cemburu dengan kita teman-teman. Maksudnya gini, masa saya sudah ajarin kalian ini loh halal, ini perintah, ini loh pahalanya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini loh haram, jangan dilakukan, ini ancamannya. Kenapa masih ada yang mau pilih haram? Kenapa nggak pilih halal? Maka Nabi SAW cemburu dengan kita. Kenapa kita lebih memilih syaitan daripada Nabi SAW? Itu maksudnya. Dan Allah lebih cemburu daripada aku dan Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi. Kenapa? Saya sudah kasih nafas, saya sudah kasih mata, saya sudah kasih fasilitas segala macam. Saya sudah halalin segala macam hal. Saya haramin babi tapi saya ganti dengan sapi, ayam, kambing, banyak yang lain. Kenapa dia makan yang haram? Saya larang dia zina, saya bolehkan dia menikah. Kenapa dia masuk di sini? Allah lebih cemburu. Nah ini cemburu yang dibolehkan karena cemburu pada pelanggaran agama yang harus kita luruskan. Itu boleh. Tapi kalau selain ini tidak boleh teman-teman sekalian. Makanya perceraian banyak sekali terjadi gara-gara ini. Ini tidak boleh. Ya, jadi cemburu harus pada tempatnya. Kalau enggak teman-teman sangka baik pada pasangan kita. Dan ingat, dalam Islam kita hanya disuruh menghakimi sesuatu apa yang terlihat di depan mata saja. Tidak terlihat, nggak usah korek-korek. Bukan urusan kita. Kita lihat kebaikan, dukung. Kita lihat kesalahan, tegur. Selesai. Enggak kelihatan, ada tugasnya malaikat. Nggak usah ambil alih tugasnya malaikat.
Terus saya bilang, baik dicatat, buruk dicatat, nggak akan luput, nggak usah repot-repot. Jangan memata-matai. Dalam surah Hujurat Allah sebutkan ayat 11 dan ayat 12. Dilarang, tidak boleh menggibah, tidak boleh. Dan Allah mengatakan wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Enggak boleh sengaja cari-cari kesalahan orang. Kelihatan depan mata silakan. Dan sudah pernah saya bilang, tidak boleh dalam rumah tangga. Jangan teman-teman sekalian. Termasuk adik-adik kita mungkin yang belum berumah tangga, nanti kalau berumah tangga begitu. Jangan pernah bilang sama pasangan kita, saya tidak akan, misalnya seorang suami bilang, saya tidak akan kasih kamu nafkah sampai kau bersumpah kalau kau tidak pernah berzina. Atau seorang istri bilang sama suaminya, saya nggak mau disentuh sampai kau sumpah kalau kau tidak pernah zina. Ini pertanyaan nggak boleh. Ngapain kita korek-korek yang kita tidak tahu? Depan mata ini loh sekarang pasanganmu. Oh Masya Allah jilbabnya besar. Oh Masya Allah sholat malam. Oh Masya Allah hadir di majelis ilmu. Ini suamimu sekarang. Oh Masya Allah dia azan ke masjid. Dia sedekah. Dia memberikan nafkah. Udah selesai. Ini hukumnya. Kita cuma hakimi secara zahir dan sabar sampai mati selesai. Tugas kita cuma sampai meninggal. Selebihnya bukan urusan kita lagi. Ini kaidah hidupnya seorang mukmin, sehingga sederhana sekali. Tidak usah repot-repot, karena ada orang begitu. Dia fudul, selalu mau cari tahu apa saja. Akhirnya jadi masalah semua nih. Ya, jadi masalah semuanya. Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu jadi masalah, padahal sebenarnya tidak diperlukan dan tidak ada masalah. Saya berapa kali hadapi masalah rumah tangga, nggak ada masalahnya. Bukan masalah. Poin yang lain, bedakan mana pelanggaran agama, mana kesalahan teknis dalam realitas sehari-hari. Kalau pelanggaran agama teman-teman, pasangan kita zina, bohong, mabuk, ya, apalah itu lain ceritanya, bahasanya beda. Artinya harus kita ingatkan, gak mau ya sudah, kita tidak bersama-sama, kan gitu. Tapi kalau masalah teknis, istri kita telat buat teh, pesan makanan yang diinginkan belum dikasih, mau diajak keluar tapi kepalanya sakit, pusing, belum bisa, mau diajak biologis lagi demam, gak enak badan, atau mungkin seorang suami, istri, suaminya capek pulang kerja, diajak temani jalan dia belum bisa, ya, atau mungkin dia pesan sesuatu, suaminya masih belum punya kemampuan uang, nanti kalau ada uang baru dibelikan. Teknis, sabarlah, toleransi aja dengan masalah itu. Saya mau makan ini ya, sayur ini, sayur asam misalnya. Baiklah kata istrinya, saya buatin besok. Besok kita datang nggak ada sayur asam. Mana sayur asamnya? Oh saya lupa. Baiklah, nanti besok kamu buat. Kan enak. Kenapa kau nggak buat? Saya kan sudah pesan, saya sudah kasih uang bulanan. Panjang ceritanya. Gara-gara itu berantem 2 hari nggak ngomong, 2 hari nggak biologis. Kan rugi sendiri sebenarnya. Setannya ketawa-ketawa tuh. Hah? Untuk apa seperti itu? Nggak perlu. Makanya harus dikontrol teman-teman ini. Karena di sini, ini luar biasa wasiatnya. Hati-hati dengan cemburu. Karena dia kunci perceraian. Kacau loh. Dan rumah tangga teman-teman kalau sudah cerai, itu tidak ada orang cerai itu kecuali pasangannya buruk sekali ya. Kecuali pasti mengganggu kejiwaannya. Orang pernah biologi sama-sama, pernah tidur sama-sama, pernah ngobrol sama-sama, punya kenangan suka duka, terus cerai. Itu menyakitkan loh. Bukan hal yang gampang itu. Iya kan? Apalagi kalau sampai dia nikah lagi sama orang lain, kan jadi tambah tidak enak, kita terbebani secara kejiwaan. Makanya jangan buka pintu cerai, kecuali buruk sekali memang pasangan kita. Kalau enggak, kenapa enggak bertahan? Toh sebentar, bagi orang mukmin dunia sebentar akan dilalui kan, menuju ke akhirat. Laluilah dengan menjalankan kewajiban. Gitu kan? Sudah selesai. Simpelkan, mudahkan kehidupan. Wasiat kedua, hati-hati terhadap sikap banyak mencela. Karena akan menimbulkan kebencian. Celah ini teman-teman bisa bermula dari bercanda loh. Misal istrinya gemuk, gendut. Misalnya. Atau suaminya apalah, botak kepalanya, botak. Atau apalah dia panggil. Mungkin bercanda, tapi nggak boleh. Mencela nggak boleh. Sekali 2 kali mungkin masih ada toleransi. Kalau sudah jadi bahasa, sudah jadi kebiasaan, nggak boleh. Allah bilang tidak boleh. Jangan saling memanggil dengan julukan-julukan buruk, nggak boleh. Atau apalah, panggil dengan nama kebun binatang dimasukin di rumahnya, nggak boleh. Mungkin karena pasangannya tinggi dipanggil jerapah. Mungkin apalah ya, nggak boleh.
Panggil yang indah teman-teman sekalian. Karena kita boleh dibuka pintu dalam syariat kita, bolehnya kita berbohong, tanda kutip, dalam memuji pasangan. Boleh. Suami bisa bilang, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Padahal banyak wanita lebih cantik. Dibandingkan tetangga jauh, tapi ini istrinya. Boleh juga begitu. Misalnya suaminya mau pancing istrinya, dan ini sebenarnya tidak boleh mancing-mancing. Tapi ada suami bilang, itu laki-laki ganteng tuh. Mana lebih ganteng? Padahal jelas orang itu lebih ganteng. Jelas kamulah lebih ganteng. Bagi saya tidak ada lagi laki-laki lebih ganteng daripada kamu gitu. Hanya muji pasangan, ya boleh. Masakannya asin. Asin nggak? Enak nggak? Enak. Tapi asin. Nanti kurangi garamnya. Tapi kan dimudahkan. Karena rumah tangga sebenarnya itu saatnya orang bercinta, bercumbu, senang-senang. Bukan untuk bertengkar. Ada orang subhanallah entah kenapa rumah tangganya dari awal ketemu sampai akhirnya berpisah gara-gara itu. Ribut terus. Kalau saya lihat beranjak daripada 2 poin ini. Kecemburuan buta dan suka celah-celah awalnya nih. Sedikit dia lihat kekecewaan dari pasangannya. Kayaknya memang dari keluargamu dididik gak benar nih. Gitu-gitu. Salahin orang. Ini kalau teman-teman, kita kalau hina satu orang, maka masalah kita sama satu orang. Kalau kita hina satu keluarga, masalah kita apa? Satu keluarga. Kita hina satu negara musuh kita. Nggak gampang itu. Itu orang Indonesia, 200 juta. Siap mau berhadapan hari kiamat. Hah? Keluargamu itu tidak baik. Hah? Keluarga. Kalau 200 orang keluarganya, kan bahaya ya. Untuk apa ini? Buruk pun teman-teman sekalian. Namanya kita menikah sama manusia, dia hidup di satu pola makan, pola hidup, pola fikir. Banyak. Jangan mudah kita marah. Pernah ada seorang ibu, Begelkusa sampaikan kepada saya dalam pertanyaan. Dia sudah bosan menghadapi suaminya yang suka kalau habis mandi taruh handuk sembarangan di ranjang. Pulang kantor sepatunya berantakan. Gitu kan. Apalah, masalah teknis lapangan nih. Yang itu. Maka sudah jenuh, gara-gara itu meminta cerai. Saya balik bertanya, Bu, apa susahnya cari pahala dengan gantung lagi handuk? Berapa meter tuh dari ranjang ke kamar mandi tinggal angkat ke gantungan? Berapa jauh dan berapa energi yang kita keluarkan mengangkat sepatunya ke tempat sepatu dan berpahala? Bakti sama orang tua besar paling, bakti sama suami lebih besar lagi pahalanya. Apa susahnya? Kalau kita berkasih sayang sama anak yatim, dalam hadis dikatakan siapa yang mengelus kepala anak yatim, maka setiap helai rambutnya dia dapat 1 pahala. Kata sebagian ulama, bagaimana kalau itu anak yatim anak lain? Bagaimana kalau istrinya sama anaknya yang dielus? Bisa lebih besar pahalanya daripada itu tentunya. Kenapa dia harus mukul? Kenapa dia harus caci maki? Kenapa enggak baik-baik ini? Kenapa harus bertengkar? Ya. Saya enggak habis pikir tuh kalau ada orang begitu selalu bertengkar. Setiap hari kadang-kadang berapa seminggu sekali didengar lempar piring, banting pintu. Ini apa ini? Sekalian aja beli sarung tinju, ya. Ayo box deh, berantem. Untuk apa berumah tangga kalau begitu? Gak boleh buka pintu celah. Yang ketiga, senantiasa bercelak karena ia perhiasan terbaik. Jadi celak ini satu-satunya perhiasan teman-teman yang ditaruh di wajah ya, yang dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Terutama saya pernah jelaskan celak ismet, ya. Alif, tha, mim, dal, ismet. Itu dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, gunakanlah ismet karena dia menumbuhkan bulu mata dan menguatkan pandangan mata. Dan Nabi SAW menggunakannya terutama sebelum tidur. Terutama sebelum tidur. Kalau tidak ada juga bisa celak yang lain ya. Tapi umumnya Nabi SAW pernah menggunakan celak. Bagi perempuan, keindahan yang paling besar adalah di mata. Ya. Itu yang dibahas oleh para ulama. Maka kalau dia bercelak mata, maka akan memperindah matanya. Karena laki-laki sangat berpengaruh dengan apa yang dia lihat. Ya. Kalau laki-laki disuruh pilih antara perempuan cantik cerewet dengan jelek, ya, baik tapi jelek, dia pilih yang cerewet. Karena bagi laki-laki fisik nomor 1 dan penampilan, gitu kan. Kalau perempuan tidak, laki-laki ganteng tapi kasar dengan laki-laki biasa tapi baik. Yang mana dipilih? Nah, ada kesaksian.
Kalau dia santun, dia baik, tapi biasa fisik. Bagi perempuan, ini suami baik ini. Kalau laki-laki enggak, lain. Maka ini karakter-karakter orang, itu kan, karakter orang. Makanya wanita, dia hiasi dirinya. Dan dia berusaha bersolek semampunya selama bahannya bukan bahan haram. Boleh. Enggak ada masalah, itu kan. Dia bagaimana caranya berhias. Yang penting berhiasnya yang disuka oleh suaminya. Bukan yang dia suka. Ya. Ini salah. Saya pernah ceritakan, saya ulangi lagi, ada pernah kasus masih masalah hubungan keluarga dengan kami. 15 tahun lebih berumah tangga, akhirnya mau cerai. Ribut nih keluarga, sampai saya dipanggil. Saya datang, saya bicara sama suaminya. Kenapa mau cerai ini? Gara-gara karena saya bicara berdua 4 mata, akhirnya terbuka dia. Saya ini suka sekali dengan perempuan rambut panjang. Perempuan rambut panjang ini masalah buat saya ini. Kalau saya lihat saya tergoda. Selalu saya bilang sama istri saya, panjangkan rambutmu, nggak mau. Panjang sedikit potong seperti laki-laki. Tapi sudah 15 tahun saya nasihati, nggak mau dengar. Akhirnya memuncak, meledak juga seperti balon sudah pecah akhirnya. Gitu kan. Terus kenapa? Kenapa ibu kalau suaminya suka rambut panjang nggak dipanjangin? Apa masalahnya? Kenapa harus bentrok sama suami? Kan nggak perlu. Harusnya bisa dijaga itu kan. Bersolek pada sesuatu yang suami suka. Kita, misalnya banyak akhwat kita mungkin terbiasa dengan pola hidup dengan orang tuanya. Karena belum ada suami, masih gadis. Dia biasa pakai piyama, tidur, biasa celana, baju, atau daster, biasa. Mungkin dia nikah sama suaminya ini modern. Dia tahu, mungkin dia pernah hidup di alam mana, dia tahu perkembangan. Nah iya, mungkin dia pernah di Eropa, di Amerika, dia tahu orang pakainya terbuka. Dia berharap istrinya begitu, tapi dia nikah sama anak pesantren dengan berharap anak pesantren ini nanti jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Tapi dia mungkin belikan hadiah istrinya, biasa begitu ya. Dia belikan hadiah baju tidur, mungkin dengan warna tertentu, merah kah, biru kah, istrinya nggak pernah pakai baju itu. Mungkin dia buka, ini baju apa ini, saya mau pakai bagaimana. Jangan bilang baju apa ini, pakai saja. Gitu kan? Karena bagi laki-laki penampilan itu penting. Bermasalah buat dia. Penyangkan penglihatan mata laki-laki, suami maksudnya, bukan laki-laki umum. Sudah pakai bahasa Indonesia. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang. Ya. Waktu ditanya sebaik-baik wanita apa? Wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang. Maksudnya pandangan matamu senang. Tataan rumahnya, penampilannya, senyumannya dan seterusnya. Kemudian perutnya yang disukai oleh suami, makanan siapkan. Kemaluannya dipenuhi biologisnya. Maka insya Allah dompetnya terbuka. Ini pesanan banyak, makanan dingin. Diajak tidur nggak mau. Nah, kemudian pesan ini, pesan itu. Ya. Maka nggak mungkin lah. Coba belajar santun. Saya selalu nasihatin muslimah ini karena saya justru sayang dengan setiap wanita. Harusnya seperti itulah Nabi SAW mengatakan, dicintakan dunia kepadaku karena ada wanita, ibu yang disayangi, dibakti, istri yang dinaungi, sama anak perempuan, saudari. Ini memang harusnya begitu. Muslim memang Islam mengajarkan kita untuk seperti itu. Maka harusnya teman-teman sekalian ini harus bisa mengikuti apa yang melakukan selera suami, terutama dalam masalah dandan. Minyak wanginya yang dia suka, dandanan dia suka. Ada kadang-kadang orang mungkin terlalu menor, suaminya nggak suka, ya sudah jangan paksain gitu kan. Ada juga suami suka kalau istrinya dandan, tapi dia tidak mau. Enggak, saya enggak biasa dandan, sudahlah, terima saja. Enggak boleh. Dia enggak bisa begitu laki-laki, berpengaruh sekali. Ya. Makanya wasiatnya penting. Ini wasiat ayah kepada istri, anaknya. Bercelaklah, dandanlah maksudnya. Gitu ya. Karena itu adalah perhiasan terbaik. Kalau kamu dandan, maka itu yang terbaik. Yang keempat, dan ketahuilah sebaik-baik parfum adalah air. Maksudnya, biasakan diri mandi. Kenapa ketawanya terlambat? Iya. Gerah sedikit mandi, ya. Biasakan mandi. Ada orang subhanallah dia tidak mandi, yang penting semprot parfum. Nah, selesai. Padahal dari pagi tadi sudah kerja, masak, dapur, kena asap. Ya. Sudah nyapu, sudah ngepel, sudah nyuci. Yang penting parfum ini suami saya suka. Tapi kan parfum tidak bisa mewakili seluruh tubuh. Ya. Ada titik-titik tertentu yang tidak tersentuh, maka ini bermasalah.
Teman-teman sekalian, dalam masalah rumah tangga termasuk hal yang sensitif adalah masalah biologis. Dan dalam masalah biologis atau interaksi dengan pasangan kita yang halal ini, jangan pernah kasih kesempatan pasangan kita cium bau tidak nyaman. Di mulut kah? Ya, di badan kah? Semuanya. Harus hindari. Semaksimal mungkin, tidak boleh ada. Nabi SAW kalau masuk rumahnya pasti pakai siwak. Nabi SAW selalu menyemprotkan bubu-bubu wangi-wangian untuk bertemu dengan para ummahatil mu'minin. Padahal ketemu saja. Karena mungkin ada interaksi ciuman, mungkin ada pelukan, kita nggak tahu. Mungkin cuma niat ngobrol, tapi karena pasangan halal bisa saja terjadi biologis. Maka jangan beri celah ke itu teman-teman sekalian. Saya kalau pulang ke rumah, walaupun saya tetap menjaga, alhamdulillah, sana segala di kantong saya sering bawa minyak wangi segala macam. Tapi saya pulang ke rumah, kalau istri saya mendekat, saya bilang sebentar, saya masuk kamar mandi. Sikat gigi, mandi dulu, ganti baju segar, 10-15 menit, duduk, silakan ngobrol. Kan nyaman, gitu ya. Dan karena saya lakukan itu, istri saya juga akhirnya malu. Dia selalu juga melakukan itu. Dia juga menjaga itu. Dan memang mandi itu baik. Menyegarkan diri, menyegarkan tubuh, menyegarkan pikiran. Ya, kita kena air segar. Barulah kemudian kita melakukan itu. Teman-teman kalau lagi mau biologis, bangun tidur, bangun dulu sikat gigi. Jangan pas langsung mau main serang saja. Pinsanin orang. Pas dia ngomong, wah gitu ya. Matilah orang. Akhirnya dia nggak mau lagi nanti. Dan syaitan suka tunggangi celah itu loh. Nanti walaupun kita wangi lagi setelahnya, syaitan membisikkan kita itu hari atau kau dekat baunya mulutnya nggak enak tuh. Itu bau ketiaknya begitu, apalah segala macam supaya kita traumatis. Akhirnya ditinggalkanlah pahala besar dalam masalah biologis. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi wasiat ini adalah sebaik-baik parfum air, maksudnya sering mandi. Itu boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Apalagi sekarang Masya Allah ada sabun, ada sampo yang wanginya Masya Allah bisa tahan sampai berjam-jam ya. Itu kan sangat baik. Yang kedua, pesan ibu kepada putrinya ketika hendak menikah. Amr bin Hujur, Raja Kandah, meminang Ummu Iyas binti Auf bin Muslim Asy-Syaibani. Ketika pernikahannya sudah dekat, maka ibunya Umamah binti Al-Harith berduaan dengannya, lalu berpesan kepadanya dengan suatu pesan yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kewajiban terhadap suaminya, yang layak dijadikan sebagai undang-undang bagi semua kaum wanita. Ia mengatakan, wahai putriku, sesungguhnya engkau meninggalkan suasana yang darinya engkau keluar. Engkau tinggalkan kehidupan di mana engkau tumbuh besar, menuju sangkar yang belum engkau kenal, dan teman yang belum engkau ketahui. Lalu dengan kekuasaannya ia menjadi pengawas atasmu. Maka jadilah, tanda kutip, sahaya baginya. Niscaya ia menjadi, tanda kutip, sahaya bagimu. Peliharalah 10 perkara untuknya, niscaya ia menjadi simpanan bagimu. Sebelum kita baca 10 perkara itu, garis bawahi kalimat ini. Terutama bagi akhwat ini. Ya. Apa kata ibu ini kepada anak perempuannya? Kamu akan menuju, kamu keluar dari sangkar. Kalau kamu burung, kamu keluar dari sangkar, dipindahin ke sangkar baru. Kamu nggak tahu siapa, apa itu sangkar itu, bagaimana yang memiliki sangkar itu seperti apa muamalahnya. Maka wasiatnya yang penting sini, jadilah kamu tanda kutip sahaya, seperti pelayan ya, kepada pasangan. Subhanallah, tidak ada istri yang muamalahnya santun, baik, mau makan apa, mau minum apa yang bisa saya bantu, selalu santun, kecuali respon suaminya sama. Tidak ada istri yang intonasi suaranya tinggi, kecuali responnya sama. Kita lempar bola pelan ke dinding, baliknya juga pelan. Lempar dengan keras, baliknya keras. Kita menepuk orang dengan santun, dia akan balik dan balas dengan santun. Ada apa? Kita menepuk dengan keras, maka yang keluar intonasi keras. Paham nggak? Nah itu penting. Dan subhanallah, semua laki-laki awal menikah pasti lembut sekali. Loh, bukan, sebentar, ini betul. Dan dia akan terus bertahan dengan kelembutannya kalau istrinya nggak mengubah polanya. Artinya gini, kebanyakan suami jadi kasar karena istrinya mengubahnya. Di awal pernikahan memang dia sudah siap untuk menjadi penaung, pelindung, yang memberi kasih sayang. Istrinya yang rusak itu. Dengan kecemburuan buta, dengan kasar, banyak tuntutan, mencela. Jadi masalah buat dia ini.
Kata kuncinya di situ sebenarnya. Awalnya di situ. Jadi untuk meraih hati suami laki-laki itu memang perempuan itu melayani, bukan dia dilayani. Banyak kasus rumah tangga teman-teman sekalian saya hadapi sendiri. Artinya saya lihat dan saya coba pecahkan. Suami sudah pulang capek kerja. Pulang di rumah, pertama sekali dulu sama istrinya, nggak ada waktu buat saya. Ayo kita keluar. Tuntutan, belum ada minuman, belum berikan kesempatan, belum siapin handuk untuk mandi, belum apalah mau wangi-wangin ruangan, masih ada masuk rumah berantakan, mainan anak-anak sana sini, bajunya juga kotor, entah alisnya bentuknya seperti apa, Allahu a'lam, ya. Model aneh-aneh. Suami sudah sumpah keluar, masuk lagi rumah sumpah. Kadang-kadang suami seperti ini, kata kuncinya, dia sebelum pulang dia mampir dulu ke temannya, yang rumahnya rapi, yang rumahnya enak, ngobrol, berharap dia pulang istrinya sudah tidur. Iya. Nanti jam 11 baru pulang. Sudah tidur, lihat alhamdulillah dia tidur. Tidak apa-apa dia saya makan sendiri. Karena kalau tidak luar biasa. Mulutnya mengalahkan gasnya. Kompor. Luar biasa. Semprotan salah, ini tuntutan. Khadijah radhiyallahu anha luar biasa ummul mukminin. Dalam kisah yang dikatakan tentang sifat beliau, tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW, tidak pernah berbicara dengan Nabi SAW kecuali ditanya. Diam dulu, sebelahnya Nabi diam selalu. Nabi SAW tanya, ada ini, ada apa, mau kemana, baru dijawab. Dia tidak tanya apa-apa. Sampai saking pekahnya dan inginnya dia berbakti sama suaminya, dia bisa tahu kapan Rasulullah SAW lapar, kapan haus, ya, apa yang Nabi butuhkan, dia sudah bisa tahu. Di antara hadis Bukhari yang masyhur, banyak orang tidak fahami hadis itu. Pas Nabi SAW masuk rumah, Khadijah lihat. Khadijah tahu, dengan feeling dia, kalau Nabi SAW lagi butuh makanan, dia mengatakan, suamiku, izinkan saya ke belakang sebentar. Kata Nabi SAW, baiklah. Semua santun ini, rumahnya rumah tangga Nabi SAW tidak pernah ada teriakan, tidak pernah ada intonasi tinggi, tidak pernah ada hardikan. Semuanya tatah dengan rapi sekali. Maka Jibril datang, lalu berkata, hai Muhammad, ini Khadijah sedang ke dapur menyiapkan makanan favoritmu. Dia sekarang ini keluar untuk layani kamu ini. Gara-gara itu, sampaikan salamnya Allah kepadanya. Begitu hadis Bukhari. Dan salamnya Allah lah ini. Dan sampaikan salamku, Jibril mengatakan kepadanya. Jibril pun kirim salam. Dan kalau dia datang sebentar ke sini, bilang sama dia, Allah menyiapkan, karena perbuatannya ini, istana di surga dari intan yang berongga. Tidak ada suara keributan. Coba ya. Kenapa begitu? Santunnya. Makanya syaitan ngacoin rumah tangga dengan itu. Kasar, caci maki, teriak-teriak. Apa enaknya rumah tangga kalau begitu teman-teman sekalian? Bicara yang baik, bicara yang santun, kan gitu. Saling kasih sayang, panggilan baik, jangan menghina. Itu kan baik. Itu diajarkan kalau dalam agama. Anak-anak yang suka teriak-teriak teman-teman sekalian, pastikan orang tuanya juga suka teriak-teriak. Kalau orang tuanya santun, baik, anak itu pasti kita lihat santun. Itu kan simbol dari rumah. Orang bisa tahu. Seperti itulah kurang lebih. Maka harusnya begitu teman-teman sekalian. Ini ibadah. Rumah tangga saya sudah bilang dari awal bahasan kita. Rumah tangga ibadah. Bahtera, sebuah kapal namanya rumah tangga. Ini ibadah. Kalau kita naik di atasnya, kita sedang beribadah. Dan kata para ulama, rumah tangga adalah bahtera ibadah yang paling besar pahalanya. Cuma buat baik, senyum, ramah sama pasangan, penuhi kewajiban, dapat pahala. Masuk surga. Gampang sekali. Sampai ada ceramah saya di YouTube itu judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Masalah rumah tangga. Udah nggak ada rambu-rambu lalu lintasnya itu. Tinggal jalan saja. Suami pulang, santun. Ada kebutuhan apa? Ada apa? Pecahin masalah istri. Istri juga begitu. Baik. Butuh ini, butuh itu, dipenuhi. Selesai. Semuanya dengan baik, semuanya dengan nyaman. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selesai sekali. Mudah. Mudah nggak? Nah, mudah. Jadi hati-hati, syaitan menggoda ini teman-teman sekalian. Mau merusak. Dan ingat selalu hadis Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah. Tapi dia tidak akan pernah menyaingi. Karena arsy-Nya Allah di atas air. Gitu kan? Dikatakan dalam Al-Quran, wa kana arsyu alal ma', dan singgasananya Allah di atas air.
Dan iblis tidak akan pernah menyaingi Allah. Setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang... Sama iblis dianggap biasa. Itu pekerjaan biasa. Ada nanti yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri. Baru iblis berhentiin tugas, didudukin di sebelah singgasananya. Ini hebat nih. Ceraian suami istri itu dia. Itu target tuh. Karena orang kalau cerai suami istri, teman-teman, pikirannya galau. Anak-anak terbengkalai. Statusnya jadi buruk. Ya. Tentu tidak selamanya janda duda buruk, tapi langsung orang menilai kayak nomor 2 ya, di masyarakat. Janda, enggak duda, orang pertanyaan pertama kok bisa janda, kok bisa duda, orang jadi tanda tanya, gitu kan? Walaupun belum tentu dia buruk ya, tapi subhanallah itu sudah datang dengan sendirinya. Makanya tidak perlu ada status itu kan, seperti itulah. Baik, kita dengarkan 10 hal yang disuruh jaga untuk anak perempuannya. Pertama dan kedua adalah tunduk kepadanya dengan qanaah. Qanaah itu merasa puas dan mendengarkan serta menaati dengan baik. Temani saya duduk ya? Iya. Buatin saya ini ya? Iya. Coba ibu-ibu jangan pernah bilang tidak selama bukan haram. Iya, baik. Saya pengen makan ini, bisa buatin, insya Allah saya coba. Iya. Coba aja. Subhanallah, itu melunakkan sekali hati laki-laki. Kalau laki-laki itu normal, ibu-ibu sekalian, selama ibu lembut, responnya lembut. Memang sudah begitu. Dan saya sudah bilang, jangan hadapi laki-laki seperti dia menghadapi laki-laki. Ya. Kalau intonasi istri tinggi, suami itu laki-laki sudah diciptakan memang untuk itu. Menghadapi suara ribut di luar rumah. Bisingnya jalanan, ya, nagih utang, panasnya matahari, dinginnya air hujan, biasa ya, antar jenazah, jihad, cari nafkah. Alam kita laki-laki. Ibu-ibu alamnya di rumah. Pakai alam rumah itu tenangkan jiwanya dia. Jangan pakai cara jalanan nih. Kalau ibu angkat suara, maka dia lebih keras. Ibu pecahkan satu piring, dia satu rak. Ibu tendang pintu, dia bisa rubuhin pintu. Jangan. Tidak usah hadapi dengan cara itu, salah. Percuma. Gitu kan. Subhanallah, laki-laki fitrahnya begitu. Jangan ditentang. Ini wasiat ibu kepada anaknya. Dia tahu pengalaman dia. Yang pertama sama kedua, tunduk kepadanya. Dengan qanaah. Saya cuma bisa kasih ini ya, baiklah. Saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman sini. Tapi kalau saya berikan nafkah misalnya istri saya. Kemudian dia bilang, terima kasih ya. Yang ada dalam jiwa saya, Masya Allah ya, dia terima kasih. Apalagi yang saya bisa kasih yang terbaik nih. Karena dia berterima kasih, dia qanaah. Tapi kalau dikasih amplop, ini uang bulanan. Ah, berapa ini? Bisa beli apa ini? Kira-kira apa yang muncul di benak laki-laki? Tidak tahu, terima kasih. Bulan depan bilang saja gaji saya dipotong. Itu apalah. Itu karena merasa puas. Karena itu akan mendorong laki-laki supaya mau melakukan lebih baik. Begitu dia menghadapi karakternya. Wasiat yang penting. Mendengarkan. Jadi yang pertama tunduk kepadanya dengan qanaah. Yang kedua mendengarkan serta mentaati dengan baik. Lakukan semua. Yang ketiga dan yang keempat, mencermati posisi mata dan hidungnya. Penglihatan matanya dan hirupan hidungnya. Jadi yang dia lihat, yang dia suka. Warna, penampilan, penataan. Seperti yang suami suka. Saya pernah hadapi kasus rumah tangga, masih ada hubungan kerabat juga dengan kami. Suaminya orangnya baik sekali, Masya Allah. Saking baiknya dia selalu mau memberikan sesuatu yang terbaik di rumahnya. Tapi istrinya, entah dia dapat tangkap pola fikir dari mana. Bagi dia, harus suaminya melalui dia. Kalau dia setuju baru bisa, kalau enggak maka enggak bisa. Sampai orang yang mampu, kursi di rumahnya pakai kursi rotan yang biasa itu. Sebenarnya mampu. Dan itu kan kita boleh ganti dengan sofa misalnya. Kursi rotan yang kecil yang cuma bisa untuk 2 orang dan tidak ada bantalnya juga. Kalau ada tamu datang kadang-kadang harus melantai. Nggak ada karpet. Suaminya tawarkan, beli karpet. Saya beliin sofa. Enggak usah. Mubazir. Untuk apa? Jadi dia terbiasa mungkin hidup sederhana sebelumnya. Tapi ini akhirnya mengganggu. Akhirnya suaminya beli secara paksa. Beli sofa, beli rak TV, beli segala macam. Marah gara-gara itu. Ngambek. 2 minggu nggak mau ngomong sama suaminya. Ya gimana sih?
Suaminya nggak suka loh itu, jangan. Kan dia suka yang baik, kenapa sih? Lagian apa susahnya ibu tinggal nikmati kok. Tapi enggak, ada pola fikir yang muncul, entah dari mana konsep ini. Kalau harus melalui dia, kalau enggak maka tidak. Mental semuanya, ini nggak boleh. Ya, ini wasiat ibu kepada ibunya. Hidungnya maksudnya bau, hati-hati. Bau mulut, bau badan. Harus semuanya bagus. Jangan sampai matanya tertuju pada suatu yang buruk darimu. Dan jangan sampai mencium darimu kecuali aroma yang paling harum. Selalu wangi. Roll on, apalah, body splash, ini apa saja istilahnya sekarang banyak, pakai. Kalau ada minyak wangi, ini saya beli roll onnya, suka nggak bau ini? Kalau lagi belanja bulanan, lagi ditemanin sama suami, saya mau pakai roll on ini, bau nggak? Suka nggak? Atau ada yang suka baunya, ambil beberapa ini. Oh ini saya suka, baik, pakai selalu. Warna apa yang paling disuka? Warna ini, baik. Saya bahasakan sama istri saya, ada baju yang kamu suka, beli saja. Yang kira-kira kalau laki-laki pakai, nanti saya pakai di depan kamu, nggak masalah. Begitu juga saya beli baju yang saya suka. Apa yang saya suka, saya beliin, saya bungkusin, saya kasih hadiah. Tinggal dia pakai saja, selesai. Maka itu akan sangat membantu sekali kita menjaga pandangan dari hal haram di luar rumah. Kelima dan keenam, memperhatikan waktu tidur dan makannya. Kalau memang suami capek, biarin dia tidur, istirahat. Nggak masalah. Ibu cari aktivitas yang lain. Ya. Nggak masalah itu. Ya. Terutama selepas biologis. Saya pernah jelaskan itu karena umumnya laki-laki itu memang terbukti secara medis. Kalau setelah mengeluarkan sperma dia capek, dia letih. Maka dia akan istirahat. Karena sperma di sini di buku ini juga dijelaskan itu ya, ada komposisi bagian api, ada apinya. Maka perempuan yang menerima sperma jangan heran kalau makin giat. Nah, karena memang dia menerima sperma itu. Kadang-kadang ibu kalau habis hubungan biologi sama suaminya lagi cerita, suaminya sudah ngorok di sebelah. Nah, dia baru ngobrol sudah nggak bisa. Dia mau tidur nggak bisa. Dia malas semangat. Maka silakan ambil sapu, goreng, tempe. Nah, seperti itulah. Memperhatikan waktu tidur dan makannya. Makanan selalu ada. Jangan beli terus. Walaupun suami saya baik kok, nggak apa-apa. Saya nggak masak juga, nggak dimarahin kok. Masa tunggu dimarahin dulu? Kan gitu. Nggak lah. Sesekali mungkin, maaf ya saya nggak sempat masak. Saya kalau pulang rumah ada makanan, nggak ada. Saya beliin ya, beli aja nggak apa-apa. Bagi saya nggak masak. Tapi jangan tiap hari tentunya. Saya ada waktu tertentu mungkin, tapi yang lain beda. Ya, bagaimana kita masak? Orang kalau ikhlas masak, maka insya Allah dari tangannya walaupun sebenarnya sama saya tempe goreng. Ada banyak laki-laki tidak mau makan lagi makanan itu di luar karena dia sudah tahu buatan istrinya lebih enak. Kan bisa saya begitu. Karena rasa lapar yang berkepanjangan bisa mengobarkan amarah. Biasanya laki-laki mudah marah kalau biologisnya tidak terpenuhi atau perutnya lapar. Biasa emosional, ya, marah-marah. Dan sulit tidur dapat menyebabkan kemarahan juga. Kadang-kadang suami pulang kerja nih, capek sekali. Dia masuk kamar sudah tidur. Ibu masuk kamar mandi, rencana mau dandan. Keluar suaminya sudah tidur nih. Nggak usah kecewa. Sebelahnya saja. Elus dia, mungkin biarin dia istirahat. Insya Allah dia kalau dilembutin begitu, dia terbangun, oh ya maaf ya, saya tadi malam capek sekali. Oh nggak apa-apa. Biologisnya pagi pun tidak ada masalah. Toh nggak kemana-mana gitu ya. Toh ada juga waktunya. Ya. Jadi jangan semua bisa dijadikan masalah oleh syaitan itu. Karena kadang-kadang syaitan buat merasa kurang perhatian atau apalah ya pada pasangan itu kan hal-hal sepele kadang-kadang. Mungkin karena sudah terlanjur dandan, sudah terlanjur rapi mau berhubungan tapi ternyata belum terjadi. Nggak usah kecewa, jangan mudah kecewa teman-teman sekalian. Lakukan di waktu lain, masih bisa. Saya belum bisa, baik, waktu lain, nggak apa-apa. Gitu kan? Istri saya habis melahirkan, lalu dia bilang sama saya, maaf ya, saya belum bisa lah ini benar. Nggak apa-apa. Kapan bisa? Tapi penyampaian itu santun, baik. Saya juga bisa menerimanya. Nggak ada sesuatu yang beban. Ya. Yang ketujuh dan yang kedelapan, menjaga harta. Jangan pernah suami merasa dia ditipu. Ibu-ibu usahakan, sampaikan apa adanya. Ini uang 10 juta bulanan, ini loh uangnya. Saya kesinikan. Ada lebih ini. Saya apakan nih uang? Halal nggak buat saya? Oh ya, enggak apa-apa buat tabungan kamu ya sudah. Itu sensitif sekali.
Kehormatan, nama baiknya. Jangan pernah ibu ceritakan keburukan suami, tapi ceritakan positifnya. Dia akan sangat senang kalau dibanggakan oleh istrinya. Kemudian juga keluarganya. Ada keluarganya datang, orang tuanya hormati, layani. Kesembilan dan kesepuluh, jangan mendurhakai perintahnya dan jangan menyebarkan rahasianya. Ya. Ini yang kesembilan. Jangan durhakai perintahnya, apa yang dia minta lakukan. Dan jangan menyebarkan rahasianya. Kalau dia sudah cerita, jangan ceritain ke orang lain. Gak usah. Kalau ada pun kita sampaikan ke orang lain, kalau perlu, kelebihan. Kalau perlu, kalau nggak perlu nggak usah cerita. Nggak perlu kita cerita. Kalau Allah berikan kelebihan kepada kita dan pada pasangan, jangan ceritakan ke orang lain. Sebagaimana orang kadang-kadang cerita masalah biologisnya, maka kata Nabi SAW, seburuk-buruk kalian di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang telah datang menggauli istrinya dan istrinya pun datang bergaul dengannya, kemudian keduanya menyebarkan rahasia tersebut. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, jangan kalian menceritakan hubungan pasangan suami istri. Lalu kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kaum laki-laki kerjakan itu, kaum perempuan kerjakan itu. Kata Nabi SAW, jangan lakukan. Karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu dia setubui di pinggir jalan dan semua orang melihatnya. Kalau dia ceritakan tentang, kalau Allah kasih kita istri, Masya Allah, penuhi kebutuhan kita, sudah kita syukuri. Nggak usah pamer-pamer sama teman. Begitu juga sebaliknya. Allah kasih suami yang memenuhi kebutuhan kita, Alhamdulillah kita syukuri dan jangan ceritakan. Karena kalau kita cerita pada orang lain dan dia tidak punya itu, maka yang kasus-kasus banyak adalah dia ganggu pasangan kita. Dia ganggu. Karena istrinya nggak gitu, suaminya nggak gitu, maka dia akhirnya mengganggu. Karena jika engkau menyebarkan rahasianya atau menyalahi perintahnya, maka engkau telah menjengkelkan hatinya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, jangan pula merasa aman karena mengkhianatinya. Kemudian janganlah engkau gembira di hadapannya saat ia sedang bersedih, dan bersedih di hadapannya saat ia lagi gembira. Berjalanlah sama dia. Ya, kita teman-teman sekalian memasukkan gembira dalam hati seorang muslim aja sudah pahala, gitu kan. Apalagi kalau sampai kita masukkan dalam hati orang tua kita, anak kita, pasangan hidup. Nabi SAW pernah lagi marah sekali. Saking marahnya beliau meletakkan penjaga depan pintu, nggak boleh ada yang masuk. Umar bin Khattab masuk. Dia tahu Nabi SAW lagi marah. Dia bilang sama penjaga pintunya, Nabi, coba sampaikan kalau Umar mau masuk izin. Nabi SAW karena lagi jengkel, tidak mau. Ya Rasulullah, ada Umar depan pintu. Nabi nggak jawab. 2 kali, ya Rasulullah, Umar depan pintu. Nabi nggak jawab. 3 kali, Nabi nggak jawab. Orang ini keluar, ya Umar, Rasulullah tidak jawab sampai 3 kali. Umar muter-muter, datang lagi kembali. Bilang, coba Umar minta izin. Sekali diizinkan, Nabi diam. 2 kali, diam. 3 kali, diam. Sampai Nabi Umar pergi lagi. Yang ketiga kali Umar datang, izin lagi. 1 kali itu ditolak, 2 kali. Yang ketiga kali baru Nabi SAW terima. Karena Nabi lagi nggak nyaman untuk ada tamu, tapi Umar tetap ngotot. Ya. Begitu masuk, Umar bin Khattab lihat memang Nabi SAW kayak lagi dalam keadaan tidak nyaman gitu. Dan kebetulan waktu itu memang Nabi SAW lagi ada masalah dengan para ummahatil mu'minin. Karena rupanya mereka minta dinaikkan nafkah. Dan yang jadi motornya ini Hafsah. Ya. Anaknya Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ajak madu-madunya semua. Kita minta yuk naikin nafkah sama Rasulullah. Yang lainnya pada ikut. Ya Rasulullah, kami minta naikin nafkah. Padahal nafkahnya Rasulullah beda dengan nafkah kita. Semuanya yang berhubungan dengan Nabi diatur dari langit. Allah yang atur itu. Jumlah nafkahnya, apalah segala macam dari Allah itu. Seperti protes Allah ini. Nabi SAW marah. Lagi jengkel begitu, maka Umar bin Khattab ingin menghibur Nabi. Gimana caranya hibur Nabi ini? Dan memang menghibur seorang muslim itu ibadah kan gitu. Maka Umar bilang, ya Rasulullah, dulu waktu kami masih di Mekah, kami tegas dengan wanita-wanita kami. Tidak ada wanita bisa mengangkat suara depan kami. Jadi laki-laki betul-betul wibawa. Waktu kami tiba di Madinah hijrah, kami temukan masyarakat Madinah justru istri mereka yang mengatur mereka. Maka istri-istri kami bergaul dengan istri mereka, menjadilah mereka seperti mereka. Jadi maksudnya sekarang malah istri kami bukan lagi patuh. Ada sedikit, saya mau sampaikan, ya Rasulullah, kemungkinan istri-istri anda terpengaruh dengan wanita Ansar di Madinah. Ya, sudah berubah, bukan lagi kayak masyarakat Mekah. Nabi SAW melihat itu, akhirnya mengangkat kepalanya, senyum dengan Umar. Ini maksudnya rasa gembira. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kalau orang lagi sedih kita hibur.
Ya, kalau orang lagi gembira, kita jangan sedih. Apalagi dengan pasangan, masukkan kegembiraan dalam hati muslim. Apalagi ini pasangan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, pesan suami kepada istrinya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kepada istrinya untuk menasihatinya, jika engkau melihatku marah, maka jadikanlah aku ridho. Lihat suami sumpah, hibur. Lihat suami marah, ridhokan. Gitu kan. Tentu ridhonya dengan cara merayu ya. Dan perempuan tidak usah diajar masalah itu. Harus belajar merayu. Gitu kan. Jangan bilang saya kaku, enggak. Harus belajar, tidak bisa tidak. Pernah Sofia punya masalah dengan Nabi SAW, entah apa, Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah siang hari. Tapi rupanya sebelum masuk rumah Aisyah, Sofia sudah datang. Hai Aisyah, kalau kau bisa buat Rasulullah maafin saya hadiahkan malamku. Tidak apa-apa, Rasulullah malam ini malamnya buat saya nggak kasih, buat kamu deh. Yang penting jangan Rasulullah marah. Maka Aisyah nggak pakai nunggu, ditaruhlah za'faran, wangi-wangian di rambut beliau radhiyallahu anha. Dia buka rambutnya, kemudian beliau tunggu Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, tidak banyak ngomong. Duduk langsung di pangkuan Nabi SAW. Kata Nabi, hai Aisyah, menjauhlah, bukan malammu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Rasulullah sudah tangkap ini. Maka baru Aisyah menceritakan, aku diminta sama Sofia untuk membuatmu ridho ya Rasulullah. Maka ridholah buat dia, itu salah satu istrimu. Maka Rasulullah mengatakan, iya baiklah. Kata Aisyah, saya dapat malamnya. Jika aku melihatmu marah kepadaku, maka aku ridho kepadamu. Ini suami yang adil ya. Kalau kamu melihatku marah, buat aku ridho, buat aku tenang. Apalah, kasih minuman, jangan dibantah, mau istirahat biarkan. Sebaliknya aku akan balas yang sama loh. Kalau kau lagi marah, aku akan ridho. Nanti aku tidak akan jadikan itu sebagai masalah. Jika aku melihat marah, maka aku ridho kepadamu. Jika tidak, kita tidak akan menjadi teman. Maafkanlah aku, maka cinta kasihku akan berlanjut. Ini syair yang disebutkan Abu Darda. Jangan berbicara di hadapanku ketika aku sedang marah. Kata kuncinya itu, kalau suami ibu lagi marah, jangan bicara. Diam aja. Ya, ini poin. Dan memang pasangan juga begitu ya. Kalau suami juga begitu. Kalau dia lagi lihat istrinya lagi marah, ngomel sana sini, diamin aja. Biar tidak usah ngomong. Kalau perlu buat teh di depannya. Ya. Minum teh, lihat mukanya gitu kan. Kenapa kau liatin saya? Kamu cantik sekali kalau lagi marah. Gitu. Berhenti marahnya itu. Ya. Janganlah memukul seperti memukul rebana walau sekali. Jangan pernah pukul-pukul meja, pukul apalah. Ya. Ini nasihatnya Abu Darda, sahabat Nabi yang dulu. Jangan pernah kau lakukan itu. Jangan kena kecewa sesuatu, jatuhin piring, jatuhin gelas, apalah, banting pintu, jangan. Karena kamu tidak merasakan bagaimana wanita ditinggalkan suami. Gara-gara itu suami marah, tinggalkan rumah loh. Jangan banyak mengeluh, karena itu menghilangkan kekuatan. Hatiku menolak terhadapmu, dan hati ini bisa berbolak-balik. Artinya, kalau kau banyak mengeluh, maka yang jadi di pikiran saya adalah ini keluh kesah aja. Saya tidak dilayani. Sesungguhnya aku melihat cinta dan kebencian dalam hati. Jika keduanya berkumpul, maka cinta akan pergi. Kalau ada orang benci dan cinta di satu waktu, maka yang ada yang menonjol adalah bencinya. Cintanya akan hilang. Karena cinta itu suci, tidak bisa bersatu dengan yang buruk. Ya. Seperti minyak sama air. Seperti bau wangi sama bau busuk. Cinta adalah bau wangi, benci itu adalah bau busuk, tidak bisa bersatu. Kalau kita campurin pun, maka yang mendominasi bau busuknya. Kan gitu. Maka jangan rusak itu. Jangan rusak cinta itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita. Karena sudah azan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.